Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Sender Setara Ken Desita volume 4 part 8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Sisu yang berada di belakang para bandit yang bersembunyi. Sisu kebingungan menyerang atau tidak. Sisu yang pusing, Sisu pun menebas leher mereka satu persatu. Para bandit pun tewas. Sedangkan si penipu yang berhadapan dengan Fran. Si penipu meminta Fran untuk mengembalikan ramuan esensi jiwa yang telah dicuri Fran di gua para bandit sebelumnya. Fran mengelak. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Namun si penipu tetap menginginkan benda itu kembali dan akan membayarnya 1000 koin emas. Fran berpikir bagaimana dia tahu aku memiliki ramuan itu. Fran tetap tidak tahu menahu soal benda itu, dan Fran pun meminta penipu itu untuk segera pergi. Fran yang kesal karena penipu tidak mau pergi. Fran pun mengeluarkan aura membunuhnya. Sudah aku bilang aku tidak tahu apa-apa, dasar bodoh. Kode bawahanmu harus mengganti dengan nyawamu karena kau telah berani mengganggu kerjaan Sisuku. Penipu itu mencoba lari namun Urushi menghadangnya. Penipu berteriak, apa yang kau lakukan jika aku mati di sini? Bawahanku akan merasakan ketidakhadiranku dan mereka akan menyerangmu. Fran meminta, coba panggil mereka jika mereka masih ada. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Saat si penipu berteriak memanggil bawahannya, tidak ada satupun dari bawahannya yang mendengarnya. Si penipu merengek saat tahu semua bawahannya sudah tewas. Fran pun menjatuhkan si penipu ke lantai dan mencekik lehernya. Dengan ketakutan penipu meminta ampun. Mencari informasi dimulai. Fran meminta penipu untuk memberitahu siapa yang mengirimmu ke sini dan bagaimana kau tahu aku memiliki ramuan esensi jiwa. Namun si penipu itu tetap tutup mulut walaupun sudah disiksa dengan sengatan listrik. 30 menit berlalu dengan siksaan, akhirnya penipu menyerah. Penipu mengaku mereka berasal dari kuil perdagangan Yatra. Mereka sama dengan kelompok preman yang berada di panti asuhan. Kuil Yatra mereka bekerja untuk Pak Tua Akmage, Infot pemuja iblis. Mereka tahu ramuan esensi jiwa dari orang kuil petualang yang bekerja. Dia mendengar pembicaraanmu dengan Pak Tua Alkemis. Karena itu aku tahu kau memiliki ramuan esensi jiwa. Fran pernah diingatkan Rengil untuk tidak terlibat dengan kuil perdagangan Yatra. Namun Fran tidak peduli dengan itu karena mereka telah berani menyerangnya. Saat Fran merenungkan langkah selanjutnya, penipu meminta Fran untuk melepaskannya karena telah memberitahu semuanya. Namun Fran menolaknya lalu mengikatnya dengan benang mana. Fran pun memutuskan kembali ke mansion Count Sebastian dengan membawa penipu yang dimasukkan ke dalam karung. Saat sampai di kediaman Count Sebastian, Fran pun disambut dengan baik oleh kepala pelayan. Pertama, Fran ingin bertemu dengan dua bangsawan jika mereka masih ada di sini. Pelayan memberitahu bahwa pangeran dan tuan putri masih berada di sini. Mereka masih ada di tempatnya. Apakah aku harus mengambil karung untukmu? Sebastian sama tidak ingin ada benda aneh masuk ke dalam kamar dua bangsawan. Fran berpikir, jika kepala pelayan berhubungan dengan ini, dia juga musuh kita. Sisu juga curiga. Jika kita memberikan penjahat ini kepada pelayan, aku takut kepala pelayan akan membungkam penjahat ini secara permanen. Fran menolak tawaran kepala pelayan. Ketakutan di mata Count Sebastian terlihat jelas saat pelayan mengizinkan Fran masuk ke mansion. Fran pun membawa penipu dan bertemu dengan dua bangsawan. Dua bangsawan terlihat sangat senang saat Fran kembali ke mansion. Satya menyapa, selamat datang Fran, apakah kau sudah menyelesaikan persiapan turnamen memasakmu? Dengan bangga Fran mengacungkan jempolnya, sempurna. Paul berteriak, oh itu luar biasa, apa yang akan kau sajikan? Fran pun memberikan sepiring roti kare kepada dua bangsawan yang karena penasaran. Satya bertanya, apakah ini roti bersih kare?
Dengan bangga Fran menyatakan, mana ku tahu, karya adalah puncak masakan. Mereka semua nampak menikmati. Bahkan Pak Tua Songong Selit tidak bisa berkomentar aneh-aneh seperti sebelumnya. Dua bangsawan sangat menyayangkan. Mereka tidak bisa datang ke kios Black Tile atau ekor hitam, karena setiap tindakan kecil dua bangsawan itu bersifat politis. Saat Fran melihat anak-anak budak yang diselamatkan dua bangsawan, Fran merasa mereka seperti diselimuti kegelapan. Fran bertanya-tanya, apa yang terjadi kepada mereka? Apakah ada orang yang berkata-kata mengganggu mentalnya? Paul memberitahu, mereka hanya tidak enak badan. Fran bertanya, apakah masakan Kon membuat perutnya kaget karena secara tiba-tiba mereka merasakan masakan yang sangat enak? Saat ia menyipitkan matanya, itu pertanyaan yang bodoh. Mana ada orang sakit gara-gara merasakan masakan bangsawan? Paul bertanya, jadi Fran, apa tujuanmu kembali ke sini? Fran yang sudah terlena dengan pujian karyanya, Fran sampai lupa dengan tujuannya. Fran menjelaskan, kalian berdua dengarkan. Aku butuh bantuan, aku ingin bertemu Pangeran Rudos. Fran juga memberitahu dua bangsawan tentang panti asuhan. Di markas para bandit kuil perdagangan Yatra, ada seorang kon di balik semua kejadian yang kutemui. Dan aku hanya ingin memastikan dia orang jahat atau bukan. Namun Paul ragu, Rudos akan memberitahu semuanya karena para bangsawan banyak yang licik. Fran meminta Paul untuk tidak khawatir. Aku punya saksi, dia penipu yang aku tangkap. Penipu ini bekerja untuk kuil Yatra. Mereka menyerangku dan aku ingin tahu apa reaksi Rudos saat berhadapan dengan dia. Jadwal ditentukan, pertemuan dimulai. Rudos melirik semua ruangan, yang pada akhirnya matanya terhenti saat menatap ke arah penipu. Rudos terlihat sangat khawatir. Siapa orang ini? Fran bertanya, apakah kau tidak kenal orang ini? Rudos menjawab, tentu saja tidak, aku tidak mengenal orang ini. Fran terus menekan Rudos. Penipu bodoh ini dia menyerangku. Dan apakah kau tahu tentang panti asuhan? Panti asuhan mengalami kesulitan sejak kau memotong pendanaan panti asuhan. Mereka sangat kesulitan yang pada akhirnya mereka harus meminjam uang pada pedagang. Saat itulah preman-preman penipu muncul di panti asuhan. Dan itu kebetulan, preman dan penipu ini mereka bekerja di kuil perdagangan Yatra. Dan anehnya, pemotongan pendanaan muncul bersama dengan preman. Lalu bagaimana dengan kuil Yatra yang tahu surat-surat yang kau kirim? Rudos mengaku tidak tahu apa-apa tentang itu. Rudos berteriak dengan marah, sial, siapa yang berani menggunakan namaku? Skill deteksi kebohongan Siso menyatakan bahwa Rudos jujur tidak punya hubungan dengan kuil Yatra. Fran pun meminta maaf karena telah mencurigainya. Rudos berkata, tidak apa-apa Fran, sepertinya orang yang dekat denganku berurusan dengan orang yang salah. Kemudian Rudos memanggil pria tubuh besar di balik pintu. Dia Philip Griston, seorang kapten Nightbreed, putra sulung Rudos Griston. Dia cukup kuat, statistiknya mendekati Colbert. Rudos meminta Philip untuk menahan penipu itu. Dan secara kebetulan Philip juga menangkap antek-antek kuil Yatra tadi malam. Philip menatap Paul. Salah satu teman Anda membantuku menangkap penjahat itu. Paul menatap Fran, teman kami. Fran bingung, aku. Saat ingat yang Philip maksud, dia penculik yang Fran hajar saat mencoba menculik Charlotte. Fran panik, Fran berharap Boran tidak bercerita tentang Fran. Melihat semua kejadian ini, dua bangsawan khawatir dengan Fran. Mereka meminta Fran untuk tetap tinggal di sini agar lebih aman. Namun seperti biasa dengan pose andalan, Fran menunjukkan uratnya. Otot kawat tulang besi kulit baja, aku kuat. Kalian tidak perlu khawatir karena aku punya urusi. Memang dia makannya banyak tapi dia sangat kuat. Fran menatap tajam ke arah dua bangsawan. Jangan mencoba menghentikanku memasak dan menjadikan kare nomor 1 di dunia. Seketika dengan wajah memucat, dua bangsawan berkata, baik. Setelah tertawa bersama, Fran pun pergi dari mansion. Pagi hari, Fran berada di kuil koki. Fran melihat peraturan terakhir kontes memasak. Di sisi lain diperlihatkan Pak Tua Linford dan seorang pria di kuil Yatra. Pria itu memberitahu Pak Tua Linford, semua rencana kita telah gagal. Preman yang kita kirim ke panti asuhan, dia juga gagal.
Dia datang dengan ekspresi bosan hidup dan omong kosong. Dia memberitahunya. Dia bertemu dengan dokter yang memberitahunya bahwa dirinya punya penyakit yang mematikan, yaitu penyakit hilang ingatan, dan dia percaya bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Orang bodoh mana yang percaya hilang ingatan adalah penyakit yang mematikan? Terlebih lagi Boran juga gagal menculik gadis itu. Kembali ke kuil koki. Putusan sudah ditetapkan. Kontes memasak akan dimulai pukul 12. Setiap kontestan diperbolehkan membuka kios di pelabuhan, pasar, dan area permukiman. Setiap pemilik kios yang ikut kontes, mereka ditemani satu pembantu. Bran ditemani Colbert dan trio gadis sesat. Trio gadis sesat berpakaian seksi, Mad Gothic. Colbert bertanya, "Apakah Jisumu tidak ada di sini?" Bran menjawab, "Jangan khawatir, dia mengawasi kita dari kejauhan dengan mata batin." Pak tua penjalan kuil koki, dia datang ke kios Bran. Dia mencoba masakan Bran, dia menikmati, dia menilai masakan Bran sangat enak. Semua peserta waspada dengan kios Bran, karena sangat jarang seorang gourmet datang ke kios peserta secara langsung. Terlebih lagi trio gadis sesat sangat centil. Mereka merusak iman pejantan. Kios Bran berada di depan kuil koki yang bersebelahan dengan banyak kios saingan. Dimanapun tempat warung pasti identik dengan kevulgaran Mad Gothic. Maya mengepalkan tinjunya. Lydia mengangkat roknya mengganggu iman pejantan. Judith menjadi kasir, sedangkan Colbert menarik setan. Pada awalnya Bran ingin urusi menjadi penarik setan, namun urusi monster bertubuh besar. Dia akan menonjol seperti ibu jari yang bengkak. Pelanggan pun pasti akan takut. Kios Bran dikerumuni banyak orang, lebih dari 50 pembeli. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.